Halo, perkenalkan nama saya Putri Meliarti Rahim Tuto, NIM 2101160013, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Bimbingan Konseling, Universitas Nusa Cendana Kupang. Saya kelas 5A, Prodi Bimbingan Konseling. Nah, di sini saya akan menjelaskan teori tentang manajemen yang saya pahami dalam perkuliahan mata kuliah manajemen. Nah, pengertian manajemen bimbingan dan konseling adalah kegiatan manajemen yang dilakukan oleh konselor untuk memfasilitasi bimbingan dan konseling, dimulai dari perencanaan, perorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi untuk mencapai tujuan bimbingan dan konseling yang efektif dan efisien dan memanfaatkan berbagai sumber daya. Sistem pendidikan di sekolah mengandung tiga komponen utama, yaitu komponen administrasi dan supervisi, kurikulum dan pembelajaran. Nah, serta bimbingan dan konseling, komponen administrasi dan supervisi terkait dengan kegiatan perencanaan, perorganisasian, pembiayaan dan penyediaan fasilitas atau sarana prasarana. Nah, supervisi dan evaluasi program, komponen kurikulum pembelajaran yang bertujuan memfasilitasi siswa dan memperoleh pengetahuan, sikap, dan keterampilan melalui pembelajaran bidang studi. Nah, komponen bimbingan dan konseling berkaitan dengan program pemberian layanan bantuan kepada siswa yang efektif dan efisien dengan memanfaatkan berbagai sumber daya manusia. Nah, sistem pendidikan di sekolah mengandung tiga komponen utama, yaitu komponen administrasi dan supervisi, kurikulum dan pembelajaran, serta bimbingan dan konseling, komponen administrasi dan supervisi terkait dengan kegiatan perencanaan, perorganisasian, pembiayaan, penyediaan fasilitas dan sarana prasarana, supervisi dan evaluasi program, komponen kurikulum dan pembelajaran yang bertujuan untuk memfasilitasi siswa dan memperoleh pengetahuan, sikap, dan keterampilan melalui pembelajaran bidang studi. Komponen bimbingan dan konseling berkaitan dengan program pemberian layanan bantuan kepada siswa agar mencapai perkembangan yang optimal dalam bidang pribadi, sosial, belajar, dan karir. Ketiga komponen tersebut memerlukan manajemen secara efektif dan efisien agar secara sinergis dan dapat berwujud tercapainya tujuan internasional secara optimal. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa manajemen bimbingan dan konseling merupakan bagian dari manajemen pendidikan di sekolah. Nah, manajemen bimbingan dan konseling mengandung makna penerapan fungsi manajemen dalam penyelenggaraan pelayanan bimbingan dan konseling, yakni perencanaan, perorganisasian, pengembangan staf, motivasi, dan kontrol. Perencanaan teranalisis dalam bentuk program tahunan, semester, bulanan, dan mingguan, dan harian. Perorganisasian menunjukkan pada kegiatan pengantar tugas-tugas dan pelayanan bimbingan dan konseling oleh personil yang berkait secara terorganisasi. Nah, pengembangan staf meliputi kegiatan mengupaya pengembangan profesionalitas guru bimbingan dan memberikan pelayanan optimal kepada siswa melalui seminar, pelatihan, lokarya, studi lanjut, dan kegiatan sejenis. Motivasi merupakan fungsi manajemen memberikan penghargaan dan semangat kepada guru bimbingan dan konseling agar melaksanakan pelayanan sesuai kebutuhan siswa. Untuk mengetahui keefektifan pelayanan, maka perlu dilakukan kegiatan penilaian dan pengawasan. Manajemen bimbingan dan konseling yang dilaksanakan secara tepat akan menghasilkan pelayanan bimbingan dan konseling yang benar, dapat membantu pencapaian pengembangan optimal pada siswa, yang juga menjadi tujuan setiap institut pendidikan. Kata kunci manajemen pelayanan bimbingan dan konseling. Manajemen dibutuhkan dalam suatu organisasi maupun bagi seorang individu. Hal tersebut berkaitan dengan pencapaian suatu tujuan dengan kemampuan manajemen yang baik dan tujuan yang lebih mudah dicapai.
Nah, sebaliknya, tanpa manajemen, suatu organisasi atau individu akan lebih sulit dalam mencapai tujuan. Manajemen diperlukan dalam pelayanan, bimbingan, dan konseling untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya, serta untuk mencapai efektivitas dan efisien pada akhir pelayanan bimbingan di sekolah. Manajemen disusun dengan penyesuaian konsep perencanaan, program, dan kondisi real atau pernyataan yang dihadapi sekolah. Bimbingan dan konseling merupakan salah satu organisasi yang ada di dalam sekolah yang memerlukan adanya manajemen dapat mencapai tujuannya. Manajemen, bimbingan, dan konseling merupakan upaya mengerjakan individu atau kelompok untuk bekerja sama dan menggunakan sumber daya manusia di dalam suatu sistem secara optimal. Semua komponen atau sumber daya dan sistem informasi berupa himpunan data bimbingan untuk menyelenggarakan pelayanan bimbingan konseling dalam mencapai tujuan. Suatu kegiatan BK di sekolah bertujuan untuk membimbing, mengarahkan minat, bakat siswa guna menunjukkan kegiatan belajar siswa dalam bidang akademik maupun non-akademik. Pelaksanaan program yang terorganisir suatu sangat baik, dimulai dengan perencanaan yang matang hingga diadakan evaluasi terhadap kegiatan BK tersebut. Manajemen bimbingan konseling adalah kegiatan yang diawali dengan perencanaan kegiatan bimbingan konseling, perorganisasian aktivitas, dan semua unsur pendukung bimbingan dan konseling. Mengarahkan sumber daya manusia untuk melaksanakan kegiatan bimbingan konseling, memotivasi sumber daya manusia agar kegiatan bimbingan dan konseling mencapai tujuan, serta mengevaluasi kegiatan bimbingan dan konseling untuk mengetahui apakah semua kegiatan melayani sudah dilaksanakan dengan mengetahui bagaimana hasilnya. Nah, manajemen bimbingan konseling adalah aktivitas yang memfasilitasi melengkapi fungsi-fungsi keseharian dan staf konseling, meliputi aktivitas administrasi serta pelaporan dan perkembangan perencanaan dan kontrol anggaran, manajemen, dan fasilitas dalam pengaturan sumber daya manusia. Nah, ini yang saya pahami dalam teori manajemen bimbingan konseling. Sekian dan terima kasih.